Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Abdullah dengan NIM 1614094. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen yang terhormat Ibu Reska Putri Ismail MPD. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang telah saya cari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan ideologi dunia dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Materi pertama yaitu perbandingan ideologi liberalisme, komunisme, dan Pancasila. Setiap negara memiliki ideologi sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bernegara. Tiga ideologi yang sering diperbandingkan adalah liberalisme, komunisme, dan Pancasila. Liberalisme adalah ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Negara hanya berperan sebagai pengawas agar tidak terjadi pelanggaran hak individu. Komunisme adalah ideologi yang berusaha menciptakan kesetaraan dengan cara menghapuskan kepemilikan pribadi dan menggantikannya dengan kepemilikan bersama yang dikelola oleh negara. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang bersifat moderat dan menyeimbangkan antara kebebasan individu, kepentingan bersama, dan nilai spiritual atau religius. Pancasila mengakui hak individu namun tetap mengedepankan musyawarah dan gotong royong dalam pengambilan keputusan. Materi kedua yaitu adalah ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ideologi tersebut. Kelebihan dan kekurangan liberalisme: yang pertama, kelebihannya mendorong inovasi dan kebebasan berekspresi. Yang kedua, memberikan ruang besar untuk hak asasi manusia. Berikut kekurangannya: yang pertama, berpotensi menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, menumbuhkan sikap individualisme yang tinggi. Berikut komunisme memiliki juga kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya menjamin pemerataan ekonomi dan kesetaraan sosial. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Berikut kekurangannya: yang pertama, membatasi hak dan kebebasan individu. Yang kedua, sistem ekonomi cenderung tertutup, menghambat kreativitas. Yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan dari Pancasila. Pertama, kelebihannya mampu menyelesaikan antara hak individu dan kewajiban sosial. Yang kedua, menghargai keberagaman dan pluralitas. Terakhir, ada kekurangannya. Pertama, tantangan terbesar adalah dalam penerapannya yang kadang tidak sesuai nilai idealnya. Yang kedua, rentan dimanfaatkan oleh oknum tertentu jika pemahaman masyarakat tentang Pancasila kurang kuat. Materi yang ketiga, Pancasila sebagai berikut materi yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam menyelesaikan perkembangan zaman. Pancasila memiliki karakter sebagai ideologi terbuka. Ini berarti Pancasila tidak kaku, namun bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, Pancasila mampu mengakomodasi perubahan selama perubahan tersebut tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Contoh penerapannya: yang pertama yaitu kemajuan teknologi digunakan untuk mempererat persatuan, bukan memecah belah. Yang kedua, perkembangan ekonomi digital diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial. Yang ketiga, perkembangan budaya asing disaring sesuai dengan norma dan etika bangsa Indonesia. Baik, dengan sifat ini terbukanya Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam menghadapi tantangan modern.
tanpa kehilangan jati diri dan nilai luhur bangsa. Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya bacakan tadi yaitu Pancasila merupakan ideologi yang paling sesuai bagi bangsa Indonesia karena mampu menyeimbangkan kebebasan individu dan kepentingan bersama dibandingkan dengan liberalisme dan komunisme. Pancasila lebih mengutamakan nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan sebagai ideologi terbuka. Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya, sehingga tetap relevan dan menghadapi tantangan kehidupan modern. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.